Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat Barokah. Dan buat Anda yang tinggal di Jawa Timur, kelihatannya ini sekarang hari ini akan ada punya pilihan kalau Anda mau sholat Jumat, mau dengar khotibnya siapa dan juga imamnya siapa. Karena pasangan Amin, ini Anies Baswedan dan Caimin ini saya dapat dapat flyernya di media sosial itu akan melaksanakan sholat Jumat di sebuah masjid begitu, dan Anies Baswedan sebagai khotibnya, sementara Muhaimin Iskandar sebagai imamnya begitu. Orang kemudian menghubung-hubungkan ini, kalau kayak gitu ini bener dong ya, Anies ini memang disebut sebagai bapak identitas, apalagi kemarin mereka juga baru hadir tuh, Anies dan Caimin itu bersama dalam acara pernikahan dan jadi saksi putra dari Habib Rizik Syihab. Ini saya lihat di media sosial digoreng arahnya seperti itu. Tapi apa sebenarnya maksudnya ini? Dan saya akan ajak ngobrol dengan apa nih sekarang ya, Ketua Tim Badan Pekerja Amin, Baja Amin Sudirman Said. Assalamualaikum, Chief. Waalaikumsalam, Mas Arsu. Apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jumat barokah ya. Jumat barokah insya Allah ya. Ya, oke. Tapi coba Anda jelaskan ini, karena saya juga mendapat banyak sekali pertanyaan dan saya juga dikirimi di media sosial gitu perbincangan soal itu. Memang benar nih, Anies ini mainannya nggak jauh-jauh nih, politik identitas terus. Iya, itu satu reaksi yang sudah kita duga, tapi saya selalu mengembalikan pada konteks Pancasila gitu ya. Ya. Kemarin juga saya ditanya wartawan ketika Pak Anies dan Pak Muhaimin hadir bersama untuk acara Maulid di tempatnya Habib Rizik, yang kebetulan juga diundang untuk pernikahan putrinya. Malahan keduanya menjadi saksi seperti terlihat di media. Saya sendiri tidak ikut hadir, dan saya menerjemahkannya itulah sikap keteladanan dari seorang pemimpin yang menjangkau semuanya, merangkul semuanya, tidak peduli apapun latar belakangnya karena semuanya warga negara. Dan tidak menjadi persoalan harusnya, karena sebelum itu kan Pak Anies juga keliling bertemu dengan segala macam warna kan, diundang oleh komunitas Tionghoa yang tentu agamanya sebagian besar bukan Muslim, kemudian diminta untuk melanjutkan jejak kepemimpinan, diundang oleh komunitas Katolik, komunitas Hindu, Buddha, dan sebagainya. Bahkan beberapa pekan lalu saya menemani beliau menerima kunjungan dari pendeta-pendeta Papua. Jadi dari segi komunikasi, akses maupun engagement atau pelibatan itu, Pak Anies bukan partikular condong pada kelompok tertentu, tapi betul-betul membuka diri dan menjangkau semua elemen, seperti juga yang dikatakan setiap kali kesempatan bertemu dengan relawan. Jadi seharusnya ini bisa dipahami sebagai satu sikap yang justru malah mengamalkan Pancasila, yaitu menjadi prajurit persatuan. Betapapun kita, bangsa kita memang sudah niscaya dengan kemajukan dengan keragaman. Jadi harusnya dibalik, bukan diungkap terus soal politik identitas. Ya. Dan yang juga lebih menarik kan begini sebetulnya, kalau sedikit lebih dingin begitu ya. Inilah masa di mana spektrum kebangsaan dan keagamaan atau nasionalisme dan religius itu menyatu, dan itu diwarnai oleh kehadiran Nasdem di tengah, kemudian ada teman-teman PKB, terus ada PKS, secara politik partai politik begitu. Tapi di belakang itu artinya seluruh warna keagamaan ikut serta dalam kontestasi ini. Jadi sama sekali tidak tepat kalau dikatakan mengandalkan politik identitas. Ya. Itu tuduhan-tuduhan yang terus diungkapkan dari waktu ke waktu, dan mestinya sudah harus diakhiri lah begitu. Ya, dan ini kan kalau melihat Habib Rizik gitu ya, kemudian pasti, dan kemudian munculnya secara genealogis gitu ya, secara historis munculnya itu dia terhadap Anies ini kan dimulai dari Pilkada DKI Jakarta begitu ya. Jadi ketika ini muncul lagi pada waktu itu memang harus diakui peran Habib Rizik juga sangat besar gitu ya. Jadi ketika ini muncul pasti alarm mereka ini yang memang selama ini memang sudah memasang antena tinggi-tinggi gitu memantau Anies menyala lagi dong, nggak bisa disalahkan juga.
Iya itu betul. Makanya kan sebetulnya yang paling baik adalah menjelaskannya dengan tindakan. Tindakannya apa? Eh, Terlalu banyak bukti bahwa selama 5 tahun memimpin Jakarta, Anies Baswedan tidak punya track record, tidak punya sejarah, tidak punya kejadian di mana dia eh, diskriminatif pada siapapun gitu. Dan itulah kalau kita proyeksikan ke depan, orang yang tindakannya terus mengayomi seluruh warna, berkomunikasi dengan seluruh elemen itu akan terus melakukan itu. Apalagi sekarang mitranya adalah Pak Muhaimin Iskandar yang berlatar belakang Islam moderat ya. Ya tentu saja sebagian besar warga negara kita kan Muslim, jadi wajar kalau keduanya muncul dari kalangan Islam. Dan yang paling penting adalah background itu menjadi basis dari idealisme itu benar, tapi sesudah duduk idealisme itu kemudian diberikan atau diabdikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang harus kita yakini begitu. Ya, oke. Sekarang saya mau tanya, ini yang saya terima flyer sholat jadi khotib dan imam sholat Jumat itu pasangan ini benar ya? Ya. Saya tidak tahu persis karena saya tidak mengikuti detail perjalanannya. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi beberapa wartawan juga bertanya pada saya ingin menjawab begini, Mas. Menjadi khotib itu syaratnya tidak ringan, kan? Oke, ya. Kemudian rukun khotbah juga isinya kebaikan. Jadi mulai dari mengucap syukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian mengirimkan sholawat, doa-doa baik kepada Nabi kita, kemudian yang juga penting memberikan nasihat, nasihat untuk bertakwa, nasihat untuk berbuat baik. Kemudian ada anjuran atau ada rukun membaca kitab suci dan akhirnya ditutup dengan doa memohon ampun. Tidak ada satu kejelekan apapun dari sini gitu. Begitupun menjadi imam itu syaratnya tidak ringan, harus balik, harus dewasa, harus waras, harus punya kesehatan mental dan spiritual, tapi juga harus mampu membaca Quran dengan baik, membaca kitab suci. Ini semua adalah menurut saya, apabila seseorang diminta untuk menjadi khotib dan imam, itu artinya oleh pengelola masjid setempat atau siapapun itu dianggap punya persyaratan yang memadai untuk menjadi teladan dari segi keagamaan. Dan kenapa ini hal baik? Ya tentu saja karena saya selalu merefer pada Pancasila. Kan sila pertama kita ketuhanan Yang Maha Esa. Dan setiap warga negara wajib memeluk agama dan mengamalkan agamanya sebaik-baiknya. Jadi kalau ada orang calon pemimpin kemudian diminta berkhotbah, diminta menjadi imam, itu artinya satu pertanda bahwa kita ingin pemimpin kita adalah teladan terbaik dari segi keagamaan, dari segi pengamalan sila pertama. Dan saya bayangkan begini nih, coba bayangkan kalau Pak Ganjar juga khotbah, Pak Prabowo juga khotbah, menjadi imam, Pak Jokowi juga khotbah, Pak Luhut khotbah di gerejanya, pemimpin yang beragama Buddha khotbah di lingkungannya agamanya. Itu Indonesia akan menjadi negara yang sangat sejuk karena seluruh pemimpinnya menyampaikan pikiran-pikiran nasihat-nasihat terbaik bagi bangsanya gitu. Dan saya yakin sekali nih Mas Erwin, bila presiden kita, menteri kita, gubernur kita juga menjadi orang-orang yang mengamalkan agamanya dengan baik, itu akan menjadi tren ke bawah gitu. Ya, kan kalau Pak Jokowi kan udah biasa jadi imam tuh Pak Jokowi. Ya, alhamdulillah, dan itu bisa diteruskan. Artinya kan bukan masalah sebetulnya, menjadi imam itu bukan masalah. Jadi tidak serta-merta khotbah atau jadi imam kemudian dikaitkan dengan politik identitas. Itu menurut saya pandangan yang harus dikatakan basi, tuduhan-tuduhan yang terus-menerus diulang yang tidak terbukti gitu. Ya. Saya membayangkan gini Mas, kan warga masyarakat kita disebut sebagai masyarakat yang paternalistik, melihat ke atas begitu ya. Begitu pimpinan tertingginya main sepeda, organisasi main sepeda semua tuh, ya kan? Kalau pimpinan tertingginya suka golf, ikut golf semua. Kalau ikut pimpinan tertingginya joget dangdut, semuanya ikut joget dangdut. Nah bayangkan kalau pimpinan tertingginya itu punya kebiasaan memberi nasihat keagamaan, itu saya kira akan diikuti oleh banyak pihak. Itu satu hal yang menurut saya bisa menjadi pembawa suasana baru sih. Ya, oke. Saya pikir tadinya ini balas dendam gitu, karena Ganjar
sudah tampil di azan maghribnya RCTI dan MNC, dan kemudian kata Bawaslu dan KPI itu bukan pelanggaran. Jadi coba makanya kemudian test case gitu, terus jadi khotbah dan jadi khotib dan jadi imam gitu. Apakah juga disebut pelanggaran atau tidak gitu? Saya kira nggak ke sana lah, dan Nah, ya. lingkungannya berbeda, dan betul-betul memang lingkungan Jawa Timur, lingkungan Nahdien ini kan lingkungan agamis yang kemudian ingin memberi kesempatan atau menghormati kedua tokoh ini untuk tampil di publik yang memang sesuai dengan lingkungan itu gitu. Jadi nggak ada hubungan dengan itu lah. Ya, oke. Tapi begini ya, mengapa ketika kemudian orang seperti Anies Baswedan ini kemudian dia mengamalkan ajaran agamanya, ketemu Habib Rizik Sihab, sekarang jadi katakanlah kalau jadi khotib, kemudian itu disebut sebagai politik identitas gitu. Tapi ketika misalnya Ganjar menjadi tampil dalam azan, dan Pak Jokowi juga jadi imam gitu, dan imamnya Pak Jokowi ini nggak tanggung-tanggung, juga nggak di dalam negeri loh, sampai di Afghanistan pun jadi imam, itu tidak disebut sebagai politik identitas. Anda mungkin bisa menjelaskan dia apa yang terjadi hal semacam ini? Ya, itu yang ingin saya pertanyakan kepada para penuduh ya. Mas Ganjar juga terus-menerus berusaha mendekat dengan Pak Kiai gitu ya, masuk ke pesantren, keluar masuk pesantren. Pak Prabowo juga sama gitu. Begitupun tahun 2019 ketika tuduhan begitu keras pada katakanlah golongan Islam yang dikatakan membawa politik identitas, tapi ternyata Pak Jokowi sendiri mencari pasangannya yang mbahnya bibitnya atau tokoh utama dari kelompok Muslim kan. Jadi sesuatu yang sering dikritik tapi kemudian dilaksanakan. Makanya menurut saya tidak boleh lagi mengatakan bahwa mendekat dengan kalangan Islam itu adalah politik identitas. Yang repot kan begini, kalau stempel politik identitas itu melekat pada tergantung siapa pelakunya gitu. Dan itu juga ya, itu sesuatu yang tidak fair lah gitu. ya. Oke, tapi kan begini ya, saya kira ini agak memang realitas yang kita tidak bisa bantah, dan itu hidup di dalam masyarakat kita ya, stigma semacam itu, dan apalagi dalam dunia kita yang sekarang disebut sebagai echo chamber gitu, post truth sekarang ini ya, orang kan Ya. cenderung hanya mempercayai informasi yang ada, yang datang dari kelompok mereka sendiri, dan mereka juga berkutat di situ. Nggak mudah loh Anda meyakinkan soal itu. Ya, dimengerti, dan itulah tantangan kita. Karena itu mudah-mudahan tuduhan-tuduhan itu terhapus oleh waktu, dalam artian tindakan-tindakan nyata ketika berada di dalam kekuasaan gitu. Dan orang seperti Pak Anies sudah membuktikan itu kan, sudah mendapat kesempatan membuktikan itu, dan insya Allah ke depan juga begitu. Bahwa sekarang karena proses politik kemudian beliau berdua itu harus ketemu dengan siapapun, itu sesuatu yang wajar, dan saya kira semua kandidat kalau punya kesempatan juga ingin bertemu dengan siapapun. Basis-basis pemilih itu memang secara natural mesti didekati. Tapi yang penting adalah jangan terus-menerus menyampaikan stempel-stempel yang sebetulnya sudah tidak terbukti, dan itu hanya memantik suasana hangat yang tidak perlu, satu tensi politik yang tidak perlu gitu. Dan terhadap tindakan-tindakan ke depan saya kira mendekati kelompok agama, apapun agama itu sama pentingnya dengan mendekati kelompok profesi gitu, dalam konteks politik gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang dilarang oleh hukum maupun oleh etik gitu. Kita bicara dengan guru, bicara dengan buruh, bicara dengan ahli kesehatan, bicara dengan ilmuwan, bicara dengan kelompok apapun itu sama saja, karena konteksnya adalah mensosialisasikan apa yang mau kita kerjakan bagi kelompok itu, kemudian mendapatkan masukan, dan syukur-syukur pada akhirnya memperoleh dukungan dari kelompok itu. Jadi itu yang mesti kita jaga, dan siapapun boleh mendekati kelompok manapun, asal konteksnya adalah menyebarkan kebaikan dan mengajak pada perbaikan ke depan. Ya, oke, tapi ketika kemarin misalnya ya, kemudian hadir dalam pernikahan, dan bukan hanya hadir, jadi saksi pernikahan putri Habib Rizik Sihab gitu ya. Apakah kalkulasi semacam ini diperhitungkan, atau ya pokoknya mengalir saja bahwa orang ini namanya juga undangan gitu? Pemahaman saya begini, Pak Anies, Pak Muhaimin itu seperti kita semua manusia biasa yang
tidak seluruh hidupnya itu dengan syarat dengan atau seluruh tindakannya didasari kalkulasi politik kan. Kalau orang diundang menikah itu kan walaupun menikahnya itu dalam proses kampanye menjelang pemilu kan nggak bisa nggak bisa nunggu. Nanti dulu pernikahannya setelah selesai pemilu kan nggak bisa begitu gitu. Kebetulan juga ada peringatan Maulid Nabi yang jatuh pada hari yang sama. Jadi ketika diundang dengan spontan tentu saja dengan menata waktu dan sebagainya ya hadir gitu. Itu adabnya orang diundang kan begitu. Jadi itu dikerjakan dengan tulus saja, dengan spontan saja. Implikasi politiknya tentu harus dikelola dan saya kira dari perjalanan selama ini maupun perjalanan ke depan, Pak Anies dan Pak Muhaimin bisa meyakinkan publik bahwa dia tidak punya kecenderungan untuk berpihak pada siapapun, tapi mereka berdua ingin menjadi pengayom dari seluruh warna Indonesia, seluruh kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok beragama, begitu. Itu kalau kalkulasi politiknya merugikan atau menguntungkan? Ya ada yang kan ada reaksi negatif juga ya, tapi juga ada reaksi positif dengan mengatakan alhamdulillah antara teman-teman Nahdliyin dengan kelompoknya Pak Habib Rizik sudah ada komunikasi, itu juga ada. Padahal Jadi sama-sama aswaja nih, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya ya. Dan jadi prakteknya juga NU ya sebenarnya Habib Rizik itu. betul. Jadi setiap tindakan itu sudah pasti ada plus minusnya. Nah, tinggal mudah-mudahan manfaat dan mudaratnya itu lebih banyak manfaat daripada mudaratnya, dan itu harapan kita semua selama ini. Oke, sekarang kita close yang ngomongin soal politik identitas tadi ya. Jadi kemudian Habib Rizik, terus kemudian jadi khotib dan juga imam sholat Jumat gitu. Apa yang sekarang yang dilakukan? Karena banyak sekali orang yang menyatakan bahwa situasinya sebenarnya belum solid betul gitu. Pasangan Amin ini ya. Karena kalau melihat historisnya, begitu orang mengatakan bahwa Amin ini bisa aja berubah-ubah dalam sekejap gitu. Artinya ada potensi juga Anies masih bisa ditinggalkan oleh PKB dan Caimin. Kata orang politik yang sering saya dengar itu bahkan gelas sudah di bibir pun bisa jadi tidak jadi minum karena sesuatu hal itu. Anda membenarkan ini jadi? Ya kan yang paling berkuasa itu kan Tuhan Yang Maha Esa kan, Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Jadi pendaftaran baru tanggal 19 Oktober, kemudian penetapan barangkali akhir Oktober. Bahkan sudah bertanding pun bisa kalah kan. Artinya cita-cita untuk mengurus negara itu jalannya masih panjang. Nah sekarang tugas kita itu terus berikhtiar, berusaha supaya kata orang bijak itu supaya Tuhan punya alasan untuk menolong kita gitu. Kalau kita tidak berikhtiar kan mau ditolong bagaimana? Tapi kalau kita ikhtiar serius, terus berdoa, terus mengajak kepada kebaikan, rasanya alam akan merestui dan memberi jalan. Dan kalau saya boleh tengok ke belakang, banyak sekali hal-hal yang betul-betul memang di luar kontrol kita, di luar kontrol tim maupun Pak Anies sendiri maupun Pak Muhaimin. Jadi sekali lagi tugas kita barangkali adalah terus berusaha menempuh cara-cara yang baik, tidak melanggar hukum, cara-cara yang etis, supaya lingkungan kemudian memberi satu restu, memberi satu dorongan, dan ketemu pada momentumnya gitu. Ya. Itu yang kita yakini, Mas Hersum. Ya. Ini kan pertanyaannya klise ya. Kalau saya tanya apakah yakin Anda solid atau tidak gitu. Tapi kan tentu ada semacam indikator-indikator yang memberikan keyakinan bahwa kemudian Anda menyebut bahwa oh ini solid. Jadi kalau udah begitu nggak klise lagi gitu. Ya sebenarnya kan gini ya. Coba bayangkan Anies tuh punya apa? Kecuali dirinya kan. Dirinya itu artinya pikiran, niat baik, fisiknya, prestasinya, latar belakang pendidikannya dan sebagainya. Dia bukan institusi, bukan partai politik, bukan dari keluarga yang kaya raya yang bisa mengerahkan segala macam, bukan pemilik media yang bisa menggalang opini. Tetapi kalau ditanya apakah solid atau tidak, dari waktu ke waktu kemandirian atau equity yang dimiliki Pak Anies itu terus memperoleh istilahnya itu traction, memperoleh satu dukungan dari waktu ke waktu. Partai dapat, dulu dikatakan partainya tidak akan cukup, ternyata cukup gitu. Kemudian pernah dikatakan
partai sudah cukup tapi pasti akan deadlock pada waktu menetapkan cawapres. Ya betul ada ketegangan, tapi alhamdulillah ketemu jalan keluar gitu. Sekarang sudah cukup partai, kemudian pasangannya tersedia, sudah resmi, masih dikatakan bahwa belum tentu bisa mendaftar karena suatu saat yang namanya Anies maupun Muhaimin bisa kena perkara. Ya kita doakan, kita ikhtiar supaya tidak mencapai ke sana. Sekarang menuju pendaftaran seluruh persyaratan kita lengkapi, mudah-mudahan bisa daftar. Sesudah daftar mudah-mudahan bisa dinyatakan sebagai memenuhi syarat, kemudian dan seterusnya gitu. Jadi halangan itu dari waktu-waktu masih ada dan itulah seninya berjuang. Kalau tidak sulit namanya bukan berjuang kan. Dan itulah yang kita ingin mengajak seluruh relawan, seluruh pendukung kita hadapi seluruh tantangan ini dengan optimis dan insya Allah kalau langkah-langkah itu kita tempuh maka jalan akan terbuka gitu. Ya oke. Tapi gini, saya tanya ini ya, oke itu kan apa? Anda lihat pada faktor sekarang ini faktor bukan banyak faktor eksternal, tapi faktor langit ini yang ya kekuatan langit gitu ya. Tapi kalau Anda lihat dari sisi mood di internal saja, internal koalisi seperti apa? Karena orang memang agak sulit membayangkan. Kalau PKB dengan Nasdem mungkin mudah kita membayangkan, tapi PKS dengan PKB ini kan meskipun sama-sama Islam, ini kan spektrumnya berbeda gitu. Mas Arsu, saya itu masih ingat keharuan yang menyelimuti ketika PKB datang ke DPP PKS. Yes. Kemudian secara verbal Pak Saihu, Presiden PKS, tidak menyebut Pak Muhaimin sebagai calon wakil presiden karena memang Majelis Suro belum memutuskan. Tetapi secara non-verbal, kemudian beliau secara spontan disiapkan juga. Tapi dengan spontanitas di pidato, saya ingin mengajak hadirin semua menyanyi Yalal Waton gitu. Ya, ya. Dan seketika suasana di dalam ruangan itu menjadi haru campur semangat luar biasa. Bahkan saya diketawain karena memang saya baca teks di depan, tapi nyanyinya begitu semangat katanya gitu. Karena memang itu kata beberapa teman, Anda seperti sudah sering menyanyi Yalal Waton gitu. Tapi bukan itu. Memang banyak sekali spontanitas yang muncul dan itu diikuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya yang kira-kira saling melengkapi. Nah, terakhir kan Pak Anies dan Pak Muhaimin membentuk namanya Badan Pekerja. Ini sebenarnya adalah panitia persiapan untuk menuju pada tim pemenangan nasional, apapun namanya nanti. Kita sudah rapat 2 kali dan dalam rapat 2 kali itu terjadi interaksi yang sebetulnya tidak berbeda dengan ketika masih bersama dengan Demokrat juga. Jadi memang suasananya suasana ingin saling memberi, saling membawa apa yang dimiliki untuk proses pemenangan ini. Oke, kebetulan kan anggotanya tidak jauh berbeda ya, malah ditambah. Nah, anggota tim 8 yang lama sekarang ini menjadi penasehat. Jadi ada proses kelanjutan dari yang sudah kita kerjakan selama ini dan insya Allah ini menjadi satu fondasi dari cara kita bekerja ke depan. Gitu. Itu kan dari sisi PKS, begitu ya. Tapi bagaimana dari sisi PKB? Dan kalau kita ngomongin PKB kan bukan hanya PKB, stakeholder-nya kan ini para kiai dan juga tentu para santrinya gitu. Mas Hersu barangkali perlu juga tuh ditanya ke teman-teman yang bekerja di arus bawah gitu. Saya ketemu dengan beberapa ulama, beberapa kiai, baik kiai-kiai yang berlatar belakang NU maupun teman-teman para ulama di PKS dan juga di Muhammadiyah gitu ya. Mereka mengatakan rata-rata alhamdulillah sekarang kita tidak punya sekat lagi gitu. Dulu itu kan ada sekat psikologi kan. Teman-teman PKS kalau berinteraksi dengan PKB itu seperti ada beres. Sekarang merasa dan di antara kiai-kiai PKS itu rupanya mondoknya di pondok-pondoknya NU. Jadi ini seperti ada reuni gitu, ada reuni di antara para ulama dan itu yang ini bukan bahasa politik tapi kenyataannya memang suasananya demikian dan insya Allah ini akan menjadi modal bagi kerja-kerja arus bawah yang mungkin makin kita intensifkan ke depan. Gitu, ya. Kalau saya nggak lihatnya, saya nggak punya kepentingan politiknya ya, tapi saya lihat dari sisi kepentingan umatnya sih sebenarnya bagus. Kenapa? Karena sebenarnya kan kalau kita lihat dulu ya para pendiri model Kiai Ahmad Dahlan, terus Kiai Hasyim Asy'ari itu kan berguru pada kiai yang sama, Kiai Sholat Darat di Semarang itu ya gitu. Nah tapi kenapa sekarang justru malah mulai menjauh dan apalagi dalam konteks politik itu kan selama ini selalu berhadapan gitu.
Ya, ada juga ekspresi begini di dalam diskusi itu. Selama berpuluh tahun kita itu terus-menerus dibelah, dipotong-potong, ditubruk-tubrukan. Tapi mudah-mudahan kali ini kesadaran lu bersatu itu muncul, dan segala macam perbedaan yang selama ini sudah kita latih untuk memang berbeda, tapi ternyata bisa disatukan. Dan itu saya yang di dalam meyakini sebagai satu suasana baru hubungan antar kelompok. Makanya saya katakan spektrumnya sangat baik, saling melengkapi nih, dari mulai nasionalis yang diwakili oleh Nasdem, kemudian kelompok keumatan, tapi juga di PKB kan juga ada sejumlah teman-teman dari Nasrani, dari etnis yang lain, dan itu menjadi warna tersendiri juga yang menurut saya ya sebetulnya kalau ngomong wilayah, PKS juga punya anggota-anggota DPRD yang dari kalangan Nasrani di Papua dan di Timur kan ada juga begitu. Oke, saya kira ini lepas dari persoalan politiknya, dan harusnya menurut saya itu jangan hanya masalah politiknya yang menyatunya begini, mulai mendekatnya itu berbagai spektrum itu bukan hanya di antara Islam seperti itu, tapi juga di antara semua komponen umat beragama di Indonesia, harusnya begitu ya. Dan sebagai orang yang punya latar belakang Muhammad NU, saya tentu saja ikut gembira. Iya betul. Saya lahir di lingkungan NU di kampung saya, kemudian dipupu atau ngenger di keluarga Muhammadiyah. Ya. Jadi saya memahami sedikit banyak kultur duanya, dan sebetulnya kalau tidak dikompor-komporin tidak perlu ada tubrukan-tubrukan gitu. Jadi ini sesuatu yang, makanya saya katakan tindakan Pak Anies, Pak Muhaimin nyambangi Habib Rizik, ketemu dengan berbagai kelompok agama, itu adalah tindakan keteladanan yang ingin mengatakan bahwa memang kita ini beragam, dan karena itu mari kita satukan gitu. Yes. Baik, terima kasih Pak Sudirman Said. Saya punya anekdot satu, boleh ya? Oke, silakan ya. Ini soal khutbah nih, soal khutbah. Saya jadi ingat obrolan saya dengan Pak almarhum Cacu Sudaryanto pada tahun di Rut Telkom dulu ya. Ya, di Rut Telkom, legend itu. Beliau berkarir di IBM selama 6 tahun, jadi direksi Indosat 8 tahun, kemudian masuk ke Telkom jadi di Rut tahun 88 sampai 92. Saya hafal karena memang dulu pada waktu nyusun buku juga saya ikut diskusi. Nah, beliau cerita bagaimana kisah transformasi Telkom. Antara lain, dulu itu kan terkenal korupnya luar biasa kan. Ya. Perusahaan besar lah. Antara lain beliau menganjurkan para GM-nya, malah setengah mewajibkan, untuk khutbah di masing-masing kantor gitu. Terus pada waktu cerita ini beliau sambil ketawa-ketawa gitu. Kenapa ketawa Pak? Ya coba Anda bayangkan katanya. Seorang pemimpin di kantornya kemudian khutbah, apakah dia akan menganjurkan keburukan? Pasti tidak. Menganjurkan kebaikan. Nah, ketika dia sudah khutbah mengatakan mari berbuat kebaikan, mari jujur, jangan korupsi segala macam, itu sedikit banyak akan mengerem nafsunya untuk berbuat yang enggak. Jadi itu satu eksperimen yang menurut saya berhasil dikerjakan oleh Pak Cacu. Nah, saya bayangkan nih kalau Indonesia ini kepengen baik barangkali ya, korupsinya dikendalikan, tidak ada konflik of interest, tidak ada pejabat yang sambil menjabat mencuri hak rakyat segala macam. Kalau budaya khutbah itu menjadi budaya, menjadi kebiasaan, saya kira sama halnya ketika ada anjuran mengajar gitu ya. Itu sedikit banyak akan mengurangi penyimpangan-penyimpangan, dan karena itu jangan terlalu sembrono dengan mengatakan kalau berkhutbah kemudian menggunakan politik identitas, karena khutbah bagi agama apapun adalah menganjurkan kebaikan, dan kebaikan itu diperlukan baik disuarakan maupun dilakukan oleh para pemimpin sebagai keteladanan. Itu harapan saya begitu, Mas. Ini bukan Anda mencari justifikasi ya? Saya cukup pakai jas saja, nggak usah pakai justifikasi. Oke, baik, terima kasih Pak Sudirman Said, namanya sekarang Ketua Badan Pekerja Amin ya. Sebetulnya belum ada ketua, mungkin saya ya semacam koordinator proses lah, jadi nanti kita lihat seperti apa ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Erdu. Ya, koordinator Baja Amin begitu ya kita sebutnya ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.